Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya baik, hari ini kita akan membahas tentang sistem bilangan dan aljabar boolean. Sistem bilangan, sistem analog dan digital. Nah, kita sering mendengar istilah digital ya. Kita tidak asing lagi dengan istilah digital, kita sering mendengar kata-kata digital. Itu bahkan saat ini orang menyebut saat ini adalah era digital ya, eranya era digital. Nah, sebetulnya digital itu apa ya? Nah, sebelum masuk digital, lawan dari digital itu adalah sistem analog. Sistem analog ya. Jadi yang bukan digital itu adalah sistem analog. Sinyal atau besaran analog itu merupakan besaran yang kontinu, terputus-putus terhadap waktu, sehingga untuk selang pengambilan data tertentu dapat diperoleh jumlah data yang tak terhingga banyaknya. Ya, jadi pengertiannya itu ya. Kalau sistem analog itu sistem yang kontinu, yang terus-menerus ya, nyambung, kontinu, nyambung terus-menerus, sehingga dalam selang pengambilan data waktu tertentu, maka diperoleh data yang jumlahnya sangat banyak. Ya, karena sinyalnya adalah sinyal kontinu ya, nyambung, maka misalnya dalam waktu 1/4 detik itu dapat diambil data dalam jumlah yang banyak. Misalnya 1/4 detik itu diambil data, oh datanya ternyata temperatur 10 derajat atau 10,01, 10,02, 10,09 dan seterusnya. Itu bisa banyak ya, tergantung dari ketelitian alat ukurnya. Contoh besaran analog itu contohnya adalah kecepatan angin. Jadi kecepatan angin itu besaran yang kontinu ya, terus menerus. Jadi angin itu kecepatannya kontinu ya, tidak terputus. Jadi kecepatan angin misalnya 0, kemudian bertambah 0,1 km per jam, 0,2 km per jam, kemudian 5 km per jam, atau 12 km per jam, dan seterusnya. Kecepatan angin itu tidak 0, kemudian 10 km per jam, itu tidak ya, tapi kontinu. Kemudian suara juga begitu, intensitas suara itu dari lembut, kemudian bertambah keras, sampai keras, dan seterusnya. Kecepatan kendaraan juga gitu ya, kontinu. Jadi kendaraan dari berhenti kemudian bertambah kecepatannya 1 km per jam, 2 km per jam, 5 km per jam, 10 km per jam, dan seterusnya, nyambung. Tidak ada sepeda motor hanya berhenti dan 60 km per jam, 60 km per jam, nggak ada ya, itu pasti kontinu. Kemudian temperatur udara juga gitu ya, temperatur udara itu dari dingin kemudian bertambah panas sampai temperaturnya panas, itu kontinu. Sinyal atau besaran digital itu merupakan besaran yang diskrit, terputus-putus atau bertingkat-tingkat. Jadi lawannya analog itu adalah digital. Kalau analog tadi kontinu, kalau digital itu bersifat diskrit atau terputus-putus atau bertingkat-tingkat ya. Contoh besaran digital itu jumlah orang yang lewat di jalan. Nah, misalnya Anda melakukan survei, menghitung jumlah kendaraan yang lewat per 1 jam misalnya. Jadi kepadatan lalu lintas di suatu jalan itu berapa, Anda hitung selama 1 jam, hitung kendaraan yang lewat atau orang yang lewat. Itu orang yang lewat
lewat 150 dalam waktu 1 jam. Ya, 150 itu kan tegas, 150. Tidak ada orang yang lewat dalam 1 jam saat ini adalah 100,25 orang atau 100,1 orang atau 100,2 orang, nggak ada ya, jelas tegas. Jadi 150 orang. Atau yang lewat di jalan ini dalam 1 jam sebanyak 200 orang. Itu tegas, jelas ya, diskrit. Kemudian jumlah jari tangan itu 10 ya. Nggak ada jumlah jari tangannya 10,2 atau jumlah jari tangannya 10,7, nggak ada ya. 10 lebih dikit, ya nggak ada. Jadi tegas, jumlah jari tangannya 10 begitu. Nah, bedanya itu. Jadi kalau continue itu analog itu sinyalnya adalah continue, kalau digital itu sifatnya diskrit atau terputus-putus atau bertingkat-tingkat. Ya, akibat perkembangan teknologi mikroelektronik itu menyebabkan makin meluasnya penggunaan metode digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sejak ditemukannya material semikonduktor yang sudah kita bahas kemarin ya, sejak ditemukannya material semikonduktor, maka dunia elektronik mengalami mengalami revolusi ya, mengalami perubahan yang besar-besaran. Halo, apa? Oh, Mas. Ini apa? Murah dan bisa murah. Oh, ya aku nak bulan ya tak jam kan ya apa-apa. Wah, ya, belum tak jam kan. Ya, oh, itu bulan lain apa? Bulan canggih. Apa? Kalau kampus kok. Ngomongnya mantap ngomongnya. Itu bisa ya. Berarti bicara dengan foto. Oh, mau bapak itu belum mau ngomong. Oh, berarti janjian.
Nanti janjian kartu kono. Batal tuh wae. Batal ini. Tapi gua itu apa foto? Apa foto? Ah, ah, ah. Ini ono udah cangking dulu. 2 meter, 2 meter, 2 meter ya benar. Ini nanti cangking, lari tak, lari tak ketai ini. Ya baik, kita mulai lagi ya. Ya, sejak ditemukannya material semikonduktor itu pembuatan komponen elektronik itu menjadi semakin mudah, dan komponen elektronik dibuat dalam bentuk mikro ya, bisa dibuat dalam bentuk mikro, sehingga muncullah IC ya, integrated circuit. Nah, sejak itu maka ditemukan mikroprosesor ya, mikroprosesor. Jadi mikroprosesor itu sebuah IC yang di dalamnya ada komponen elektronik dalam jumlah ribuan ya, tapi dikemas dalam ukuran yang sangat kecil. Dan mikroprosesor itu dapat diprogram ya, karena itu basisnya menggunakan material semikonduktor. Material semikonduktor itu mudah dikendalikan ya, bisa di-on-kan, bisa di-off-kan. Dari sifat itu maka lahirlah ini ya, mikroprosesor itu, sehingga dapat diprogram, sehingga penggunaan sistem digital itu menjadi semakin luas ya dalam kehidupan kita. Penggunaan teknologi digital itu menjadi semakin luas. Nah, saking luasnya penggunaannya maka disebut dengan era digital ya. Memasuki era digital, era analog sudah mulai ditinggalkan, kemudian menuju ke era digital. Nah, perangkat digital yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya pada bidang telekomunikasi ya, telekomunikasi. Kalau berkomunikasi kita menggunakan apa saat ini? Untuk komunikasi kita menggunakan apa? Handphone, Pak. Handphone ya, menggunakan handphone ya. Ini handphone ini. Jadi dalam komunikasi kita menggunakan handphone. Handphone ini adalah perangkat digital ya. Di dalamnya ada mikroprosesornya. Ini kalau dulu orang masih menggunakan telepon rumah ya, telepon rumah itu. Nah, kalau telepon rumah itu perangkatnya pengerangkat analog, menggunakan sistem analog, tapi handphone itu menggunakan sistem digital. Kemudian kontrol sistem, dikontrol sistem ya. Kontrol sistem kalau zaman dulu mesin dikendalikan dengan
controller PID misalnya, itu menggunakan perangkat elektronik, perangkat keras ya, menggunakan transistor, menggunakan kapasitor, menggunakan resistor, dan seterusnya. Dirangkai ya, komponen-komponen elektronik itu dirangkai. Tapi sekarang itu untuk kontrol sistem itu menggunakan komputer atau menggunakan PLC atau menggunakan microcontroller, di mana komputer, PLC, microcontroller itu adalah perangkat digital yang bisa diprogram. Kemudian industrial machinery, mesin-mesin industri ya, mesin CNC, mesin press itu dikendalikan dengan PLC. PLC perangkat digital. Kemudian weapon system, sistem senjata ya, sistem senjata itu sekarang senjata itu sudah dipandu dengan laser, dipandu dengan radar ya, dipandu dengan GPS. Lah ya, semua itu merupakan perangkat digital. Kemudian space exploration, eksplorasi ruang angkasa ya, itu menggunakan perangkat digital juga. Kemudian factory automation, otomasi di industri juga menggunakan PLC atau komputer ya, itu perangkat digital. Kemudian di information system, sistem informasi sekarang menggunakan internet ya, berbasis internet. Internet itu menggunakan komputer. Nah, komputer itu adalah perangkat digital. Jadi penggunaan peralatan digital semakin lama semakin meluas ya, sehingga disebut dengan era digital. Sebagai contoh ya, termometer. Termometer kalau zaman dulu waktu Anda masih kecil ya, masih balita, kemudian badannya panas, itu di dokter disuruh jepit itu ya, termometer air raksa itu ya. Jepit termometer air raksa selama 10 menit, kemudian baru terlihat, oh temperaturnya 39, oh ini cukup panas ini, harus diobati ya, misalnya begitu. Itu menggunakan termometer air raksa. Nah, termometer air raksa itu perangkat analog ya, jadi air raksa itu naik sesuai dengan temperatur itu secara kontinu ya, kontinu. Nah sekarang ini sudah menggunakan termometer digital, yaitu termogan ya. Di mana-mana sekarang ada termogan ya, jadi cukup di ini ya, didekatkan ke badan kita, maka dalam waktu beberapa detik itu sudah terlihat temperatur dari tubuh Anda ya. Nah itu yang termogan itu sudah menggunakan sistem digital. Nah, jadi semakin lama perangkat-perangkat analog itu tergeser oleh sistem digital. Kemudian gambaran dari sistem digital itu seperti ini ya, seperti ini. Contohnya ini ada sederet lampu ya, sederet lampu ada banyak ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 lampu, kemudian ada 10 saklar, kemudian ada sumber arus ya, sumber arus di sini. Ya, kalau kita ingin mengirimkan data secara digital, caranya adalah dengan meng-on-kan atau meng-off-kan lampu ini. Jadi sistem digital tadi kan sistem yang diskrit ya, yang tegas, ya, jelas. Jadi lampu ini statusnya tegas, hidup atau mati. Gitu. Kalau saklarnya ditekan, lampunya hidup. Kalau saklarnya dilepas, lampunya mati. Gitu. Tegas ya, diskrit. Ini adalah sistem digital. Misalnya kalau kita ambil 4 lampu saja ya, 4 lampu saja. Kalau lampu satu, ini lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4 ini semua mati. Maka ini kalau ini untuk mengirimkan data ya, maka datanya itu artinya adalah 0. Kalau lampu 1 hidup, lampu 2, 3, 4 mati, berarti
data yang kita kirimkan itu 1, berarti hidup, mati, 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 berarti ini 1. Kalau lampu 1 mati, lampu 2 hidup, lampu 3 mati, lampu 4 mati, berarti ini mati, hidup, mati, mati, maka ini artinya 2, datanya 2. Kalau lampu 1 mati, lampu 2 hidup, kemudian lampu 3 mati, lampu 4 mati, berarti mati, hidup, mati-mati ya. Berarti datanya adalah 3. Kalau hidup, hidup, mati-mati ya. Hidup, hidup, ini mati, maka datanya adalah 4. Untuk pengiriman data secara digital ya. Jadi tegas, jelas ya, hidup atau mati. Itu. Tapi kalau dalam sistem analog, untuk mengirimkan data, misalnya angka ya, 1 dari 15, itu diwakili oleh tegangan. Oh, tegangan yang dikeluarkan arus yang dikeluarkan itu sedikit, itu berarti 1 ya. Arusnya sekian ampere berarti 2. Arusnya sekian ampere itu 3. Itu kalau analog. Tapi kalau sistem digital itu arusnya tidak diatur intensitasnya, diatur on off-nya ya. Nanti misalnya tegangannya 5 ya, kalau on itu 5, kalau off 0 begitu. Kalau analog tegangan 5 itu misalnya ini 10 digit ya dibagi 10 skala. Tapi kalau sistem digital itu tegangannya itu tetap 5 volt, cuman statusnya itu on 5 volt atau 0 begitu. Itu untuk sistem digital seperti itu. Sistem bilangan. Nah, karena sistem digital ini hanya mengenal dua bilangan saja ya, yaitu 1 atau on atau 5 volt dan 0 atau off atau ground. Itu hanya mengenal 2. Digital itu hanya hidup atau mati, on atau off, 5 atau 0. Itu. Maka kita harus belajar sistem bilangan di luar bilangan desimal ya. Sistem bilangan. Nah, dalam kehidupan manusia itu telah dikenal suatu sistem bilangan yang berdasar pada angka 0 sampai 9. Dan sistem ini dikenal sebagai sistem bilangan desimal. Nah, sejak kecil, sejak kita TK itu diajarinya yaitu sistem bilangan desimal, yaitu bilangan yang disimbolkan angka 0 sampai 9. Sebaliknya, dalam sistem komputer digital, seluruh proses perhitungan bilangan dilakukan hanya dengan 2 jenis angka, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan ini dikenal sebagai sistem bilangan biner atau binary. Jadi perangkat digital contohnya komputer ya, komputer itu hanya kenal 2 bilangan yaitu 0 dan 1. Hidup atau mati, on atau off. 5 volt atau ground. Begitu. Walaupun pada akhirnya jenis sistem bilangan yang ditampilkan oleh komputer digital itu adalah bentuk sistem bilangan desimal, tetapi seluruh operasi perhitungan dilakukan secara biner. Jadi operasi di dalam komputer ya, komputer ini misalnya mikroprosesornya ini ya, ini mikroprosesornya, ini dia hanya mengenal angka 1 atau 0, 1 0, on atau off ya, on atau off. Nah, kalau perhitungannya ini hanya menggunakan bilangan biner 101010, nanti hasilnya kalau ditampilkan dalam biner kita akan bingung. Misalnya ini mengukur suhu, dihitung oh temperaturnya 30 derajat. 30 derajat itu dalam biner itu ya angkanya 101010. Nanti bisa dicek 30 derajat itu berapa.
Nah, kalau ditampilkan dalam biner, maka kita akan bingung ya, akan bingung. Maka biar sesuai dengan bilangan yang kita kenal, maka ini dianu dulu ya, dikonversi dulu ya, dikonversi, ya, konversinya di dalam, dikonversi, baru ditampilkan ke layar monitor ya, layar monitor itu dalam bentuk desimal ya, misalnya 30 derajat Celcius. Itu. Jadi prosesnya adalah proses digital. Tapi ditampilkan dalam desimal. Nah, sebelum menjadi desimal itu harus diubah dulu ya. Dari biner dikonversi menjadi desimal baru ditampilkan. Begitu juga dalam memasukkan input ya, memasukkan input. Misalnya kita akan ngeset, temperaturnya kita set 30 derajat. Nah, kita masukkan ya, kita masukkan pakai keypad ya, pakai keypad. Nah, kalau kita masukkan dalam biner 30 derajat itu binernya berapa, bingung ya, bingung. Maka kita dalam memasukkan input itu dalam bentuk desimal juga. Nah, dalam desimal, nah nanti sebelum diproses itu diubah dulu ya, diubah dulu dari desimal menjadi biner. Jadi kita masukkan angka desimal 30, terus oleh prosesor ini dikonversi menjadi biner. Nah, nanti diolahnya dalam bentuk biner ya, 1010. Ya, begitu. Jadi proses di dalamnya di komputer itu menggunakan sistem biner ya, menggunakan sistem biner. Jadi hanya tahu angka 0 atau 1. Sistem bilangan desimal itu menggunakan 10 jenis simbol ya. 10 jenis simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk jumlah yang lebih besar digunakan kombinasi dari simbol di atas. Misal 10 itu kombinasi dari 1, 0. 11 kombinasi dari 1, 1. 12 kombinasi dari 1, 2 dan seterusnya. Karena menggunakan 10 jenis simbol, maka sistem ini memiliki bilangan dasar 10. Jadi bilangan desimal itu mempunyai bilangan dasar 10 atau radiksnya 10. Sehingga semua bilangan desimal itu bisa dinyatakan dalam 10 pangkat n ya, 10 pangkat n. Contoh, kita mempunyai bilangan 3569. Ini bisa dinyatakan 3 kali 10 pangkat 3, pangkatnya itu sesuai dengan urutan ini ya, digitnya ya, tapi digitnya itu dimulai dari 0. Digit ke 0, digit ke 1, digit kedua, digit ketiga. Ya, sehingga 3569 itu dapat dinyatakan 3 kali 10 pangkat 3, ditambah 5 kali 10 pangkat 2, ditambah 6 kali 10 pangkat 1, ditambah 9 kali 10 pangkat 0. Itu. Terus bagaimana cara mengubah bilangan desimal ke bilangan biner? Contohnya tadi ya, kita memasukkan parameter ke komputer menggunakan keypad ya, keypad atau keyboard. Nah, terus setelah angka itu kita masukkan dalam desimal, maka harus diubah dulu menjadi biner. Diubah menjadi biner karena komputer itu perhitungannya menggunakan bilangan biner. Nah, sehingga harus diubah dulu dari desimal ke biner. Terus bagaimana cara mengubah bilangan desimal menjadi biner? Itu dengan cara membagi bilangan tersebut dengan 2, kemudian berturut-turut hasil pembagian tersebut dibagi lagi dengan angka 2 sampai habis ya, sampai 0. Contoh, kita mempunyai bilangan desimal 43, mau kita ubah menjadi biner, maka caranya ini 43 dibagi 2 sama dengan 21, sisanya 1.
21 dibagi 2 sama dengan 10, sisanya 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5, sisanya 0. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisanya 1. Kemudian sisa pembagian ini kita susun urut dari bawah. Ya, urut dari bawah. Maka kita peroleh 43 desimal itu sama dengan, ini kita susun dari bawah, 1 0 1 0 1 1 dalam biner. Ya. Jadi angka 10 di sini, 10 di sini menyatakan bahwa angka yang ditulis ini berbilangan dasar 10. Bilangan dasar 10 berarti desimal. Kalau kita tulis saya ini berarti bilangan ini berbilangan dasar 2. Bilangan dasar 2 adalah bilangan biner, sehingga ini adalah bilangan biner. Sistem bilangan biner pada register. Peralatan digital misalnya komputer atau PLC atau microcontroller itu hanya mengenal 2 kondisi, yaitu on atau off, 1 atau 0, high atau low. Ya. 1 artinya ada tegangan 5 volt, sedangkan 0 adalah ground. Nah, memori register-register ini tersusun dari transistor. Ya. Isinya adalah transistor. Ini jajaran dari transistor. Ini transistor. Semua transistor ini. Jadi kalau kita punya memori 200 giga, yaitu isinya transistor 200 giga itu kalau disusun. Sehingga ada jutaan ya, jutaan transistor di dalamnya. Ini transistor ya isinya. Ini statusnya itu kalau bilangan biner, yaitu 1 atau 0. Kalau 1 itu berarti transistornya on. Kalau 0 berarti transistornya off. Sehingga kalau kita menyimpan data 1, ini berarti base-nya itu teraliri arus. Dihubungkan dengan tegangan 5 volt. Ini on. 1. Kalau 0, ini terhubung ke ground. Ini terhubung ke ground, GND. Sehingga transistornya itu off. Makanya ini statusnya 0. Gitu. Jadi data 101010 ini menyatakan kondisi dari transistor pada masing-masing bit ini. Register dapat digambarkan sebagai suatu ruangan yang terdiri dari 8 kotak. Jadi register itu kalau diilustrasikan seperti ruang-ruang ya, ruang-ruang. Sebetulnya itu jajaran dari transistor ya. Terus dalam register itu terdapat 8 ruang ya, terdapat 8 ruang, ada 8 ruang. Ada 8 ruang. Masing-masing ruang itu disebut dengan bit. Masing-masing ruang itu disebut dengan bit. Penomorannya dimulai dari bit ke 0 ya, dari bit ke 0, sehingga di sini adalah bit ke 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6, bit 7. Kemudian kalau 4 bit ini disebut dengan nipel. Kalau 4 bit ini disebut dengan nipel ya. Ini nipel bawah, ini nipel atas. Terus kalau 8 bit itu disebut dengan byte. Jadi 8 bit ini disebut dengan 1 byte. Kalau 2 byte jadi 8 ini disebut dengan word. Gitu. Jadi kelipatannya 8 ya, 8 begitu. Sehingga dulu kita mengenal itu ada microcontroller 8 bit ya, 8 bit.
atau komputer ya, kemudian naik menjadi 16 bit, kemudian naik ke 32 bit, kemudian naik ke 64 bit, terus 128 bit, dan seterusnya. Ini karena ini registernya ini ada 8 kotak ini ya, 8 di toto ya, 8, kalau 2, 16, 4, 32, dan seterusnya. Kemudian sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal ini dibuat itu dari latar belakang begini. Jadi kalau kita mempunyai data 2 byte ya, 2 byte atau 16 bit, 2 byte atau 16 bit ya. Ini bilangan biner ya, 101010 dan seterusnya, itu bagaimana agar 16 digit ini ya, 16 digit ini, 16 digit ya, digit ini bisa disederhanakan ya. Kalau nulis 101010 sebanyak 16 itu panjang. Terus orang membuat sistem bilangan heksa. Yaitu tujuannya untuk menyederhanakan penulisan dari angka yang 16 bit ini, digit ini menjadi 4 digit ya. Menjadi 4 digit. Jadi dari 16 biar hanya ditulis 4 digit saja ya. 4 digit saja. Maka dibuatlah bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal mempunyai 16 simbol ya, 16 simbol, yaitu 0 sampai 15, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya A, 11-nya B, 12-nya C, 13 D, 14 E, 15 F. Itu jadi 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan A, B, C, D, E, F. Nah, bilangan heksadesimal itu dapat dinyatakan dalam bentuk ini ya, Y sama dengan Dn kali R pangkat N plus Dn minus 1 kali R pangkat N minus 1 dan seterusnya. Contoh bilangan heksadesimal 2C9. Maka ini dapat ditulis 2 kali 16 pangkat 2. Ya ini 9-nya ini digit ke 0, C-nya digit ke 1, 2-nya digit ke 2. Ini 16 karena bilangan heksadesimal itu bilangan dasarnya 16. Sehingga 2 kali 16 pangkat 2 ditambah C, C itu 12 ya. Jadi A itu 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Jadi C-nya itu 12, 12 kali 16 pangkat 1 ditambah 9 kali 16 pangkat 0 sama dengan 713 dalam desimal ya. Itu. Kemudian sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner itu menggunakan 2 simbol, ya, 2 simbol saja, yaitu 0, 0 dan 1. Karena menggunakan 2 jenis simbol, maka sistem ini memiliki bilangan dasar 2. Ini bilangan dasarnya 2. Bilangan biner dapat dinyatakan dengan suatu persamaan ini ya, Y sama dengan Dn kali R pangkat N plus Dn minus 1 kali R pangkat N minus 1 dan seterusnya. Contoh 10111 itu bisa kita tulis 1 kali 2 pangkat 4. Ini jadi ini digit ke 0, digit ke 1, 2, 3, 4 ya. 1 kali 2 pangkat 4 plus 0 kali 2 pangkat 3 plus 1 kali 2 pangkat 2 plus 1 kali 2 pangkat 2 plus 1 kali 2 pangkat 0. Nah, kalau dihitung sama dengan 23 desimal.
Terus bagaimana mengubah bilangan desimal ke bilangan heksa? Untuk mengubah bilangan desimal ke bilangan heksadesimal, yaitu dengan cara ini ya, dengan cara membagi dengan 16. Kemudian sisa pembagiannya ditulis dari bawah ya. Contoh 72905 heksa kita ubah jadi desimal. Maka caranya 72905 dibagi 16 sama dengan 4556, sisanya 9. 4556 dibagi 16 sama dengan 284, sisanya 12. 284 dibagi 16 sama dengan 17, sisanya 12. 17 dibagi 16 sama dengan 1, sisa 1. 1 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 1. Terus ini kita jadikan heksa, 9 heksanya 9, 12 heksanya C, 12 heksanya C, 1 heksanya 1, 1 heksanya 1, sehingga kita tulis dari bawah, maka kita peroleh ya 11 CC 9. Jadi 72905 dalam desimal itu sama dengan 11 CC 9 dalam heksa. Nah, begitu ya. Jadi kalau dalam komputer tadi ini dari keyboard ya, dari keyboard atau keypad itu masuk ke mikroprosesor ya, masuk ke mikroprosesor, kemudian ditampilkan ke monitor ya, ditampilkan ke monitor. Nah, ini dari desimal ya, dari desimal diubah menjadi biner, kemudian diubah lagi menjadi desimal lagi. Nah, desimal ke biner itu seperti tadi ya, desimal ke biner tadi mana ya? Ya, desimal ke biner ini bagi dengan 2 ini. Ya, terus dilakukan operasi secara biner, setelah ketemu hasilnya, biner diubah jadi desimal. Nah, biner ke desimal seperti ini ya, seperti ini, kali 2 pangkat N dan seterusnya. Maka ketemulah bilangan biner, maka nanti ditampilkan dalam desimal ya, ditampilkan dalam desimal lagi. Nah, begitu. Itu sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Diam semua. Mbak, untuk saat ini, Mbak. Belum ya. Ya, baik, kita lanjutkan aljabar boolean ya. Setiap hari kita dihadapkan pada pengambilan keputusan yang sifatnya logis, artinya sesuai dengan logika. Jadi setiap hari bangun tidur itu kita sudah dihadapkan pada pengambilan keputusan secara logika ya, secara logika. Misalnya kita bangun tidur mau tidur lagi atau mau apa ya, beraktivitas pagi, itu dihadapkan pada pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan harus berdasarkan logika. Kalau kita mau bangun tidur mau tidur lagi ya, maka nanti efeknya ya kita tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tapi kalau kita bangun tidur kemudian kita beraktivitas, misalnya olahraga, ya nanti pasti kita menjadi sehat ya, gitu. Itu ada logikanya ya, itu. Apalagi kita bagi orang teknik ya, itu setiap keputusan itu harus dilandasi dengan berpikir secara logis ya, berpikir secara logis menggunakan logika, tidak asal ya, tidak asal dan tidak menghayal ya, semua harus didasarkan pada pemikiran secara logis, secara logika.
Nah, pada tahun 1854, George Boole menerangkan dasar-dasar logika secara lengkap dengan tanda-tanda dan fungsi kebenarannya, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis masalah dan menyimpulkan hasilnya. Nah, jadi pada tahun 1854 itu George Boole itu menerangkan dasar-dasar logika secara lengkap ya, secara lengkap, komplit. Bahkan ada tanda-tandanya, ada simbol-simbolnya, ada tabel kebenarannya. Nah, itu dasar-dasar dari logika itu bisa digunakan untuk menganalisis masalah dan menyimpulkan hasilnya. Oh, berarti kalau ini begini, kalau ini begini, maka nanti pasti akan seperti ini. Ya, itu bisa dilacak ya, dilacak hasilnya. Itu. Nah, nanti kalau Anda sudah lulus menjadi sarjana ya, sarjana teknik mesin, itu harus mempunyai kemampuan analitik ya, kemampuan analitik. Jadi sarjana teknik mesin ya, teknik mesin ini outcome-nya kan bisa mendesain ya, mendesain sebuah mesin ya, sistem mekanik atau sistem termal. Kemudian juga mampu menganalisis analisis suatu kejadian atau suatu fenomena ya, suatu kejadian atau suatu fenomena. Nah, kemampuan analisis ini dilandasi dengan ilmu-ilmu dasar yang kita miliki ya. Ada matematika, ada fisika, terutama fisika ya, terutama fisika, dan kemampuan berpikir secara logis ya, logika kita ya, logika. Jadi pengetahuan tentang mekanika atau tentang fisika dipadu dengan kemampuan berlogika ya, berlogika, maka nanti akan menghasilkan kemampuan analisis ya, kemampuan analisis. Nah, ini diharapkan kemampuan analisis Anda ini kuat ya, kuat. Oh, kalau mesin seperti ini bergetar seperti ini, penyebabnya ini pasti ini ya, pasti ada sesuatu yang tidak sentris atau frame-nya kurang rigid atau penyebab yang lain dan seterusnya. Yaitu adalah kemampuan untuk menganalisis. Terus oh ini mesin ini CG-nya kok di ini ya, CG-nya kok di tengah ya, tengah atau di bawah cuman sedikit. Maka nanti kalau belok pasti akan terguling. Ya, itu adalah kemampuan analisis ya, gitu. Ya, Anda harus punya itu ya, kemampuan untuk analisis. Nah, ini kemampuan analisis ini didasari oleh pengetahuan ilmu dasar ya, ilmu dasar mekanika dipadu dengan kemampuan berlogika Anda. Aljabar Boolean mempunyai beberapa operator yang terpenting adalah operator AND, jadi AND ini dan ya, AND dan, kemudian OR atau kemudian NOT, ini tidak. Operator dasarnya itu 3 itu, kemudian dikembangkan menjadi banyak ya. Operator N contohnya ya, kalau kita keluar rumah maka harus mematikan lampu dan mengunci pintu. Jadi kalau kita kos, kemudian kita mau keluar dari kos, maka lampu harus dimatikan biar hemat energi. Dan pintu harus dikunci biar aman. Kalau ingin lulus, maka harus lulus ujian mid dan ujian akhir, dan seterusnya.
Secara simbol operator N dapat ditulis, operator N itu berupa titik ya, titik. Jadi A titik B, ENB sama dengan C, titik ya, operatornya titik ini. C akan benar kalau A benar dan B benar. Jadi C itu akan benar jika kedua inputnya adalah benar. Sehingga tabel kebenaran dari N adalah seperti ini. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 0, Anda tidak lulus mid, tidak lulus ujian akhir, maka hasilnya tidak lulus. A0, B1, outputnya 1. Tidak lulus ujian mid, lulus ujian akhir, hasilnya tidak lulus. A1, B0, hasilnya 0. Anda lulus mid, tidak lulus ujian akhir, hasilnya tidak lulus. A1, B1, hasilnya 1. Anda lulus ujian mid, lulus ujian akhir, hasilnya Anda lulus. Itu jadi N itu akan bernilai benar jika kedua input benar. AND gate simbol AND circuit. AND gate simbol AND circuit. Simbol dari AND gate ya adalah ini. Seperti ini ya, simbolnya seperti ini. Jadi ada bentuk seperti ini ya, melengkung. Kemudian input A, input B, outputnya C. Simbolnya ini. Kemudian AND gate circuit, rangkaian N ya, rangkaian N. Jadi N itu ada hardware-nya, ada rangkaian hardware-nya ya. AND gate itu ada rangkaian hardware-nya. Hardware-nya bisa berbasis transistor, bisa berbasis diode, tapi kebanyakan berbasis transistor. Ini transistor ini penggunaannya sangat-sangat banyak ya. IC itu di dalamnya itu isinya transistor-transistor ini. Ini. Terus kalau di komputer, kalau di dalam komputer ya, komputer atau prosesor ya, mikroprosesor. Mikroprosesor itu rangkaian hardware-nya itu yang utama itu hanya 3 ini ya. Yang satu itu rangkaian penjumlahan atau adder ya, rangkaian adder. Kemudian yang kedua rangkaian pengurangan, namanya subtractor, rangkaian subtractor. Kemudian rangkaian logika ya, logika ya, logic gate itu, logic gate itu basisnya ini 3 ini mikroprosesor itu. Jadi komputer itu mikroprosesornya itu isinya ini, ada rangkaian adder, ada rangkaian subtractor, ada rangkaian logika. Adder ini ada hardware-nya. Nanti bisa dicari di internet rangkaian adder itu seperti apa ya. Ini basisnya transistor juga. Rangkaian subtractor itu seperti apa? Itu ada hardware-nya. Nah, terus kan di komputer itu tidak hanya melakukan penjumlahan, pengurangan, kan juga melakukan perkalian. Nah, kalau perkalian bagaimana? Kalau perkalian ini dilakukan secara software. Jadi tidak secara hardware, tapi secara software. Contoh 5 kali 2, 2 kali 5 ya, 2 kali 5. 2 kali 5 itu oleh software itu dihitung dengan cara begini. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Sebanyak 5 kali. Ini penjumlahan pertama, kedua, ketiga, keempat, tambah 2 lagi ya. Ini kelima. Jadi 2 kali 5 itu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 5 kali. Ini hasilnya berapa? 2 tambah 2, 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8. 4, 6, 8, 10.
bukan tambahnya ya, tapi duanya ini sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 10, hasilnya 10. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 5, hasilnya adalah 10. Nah, ini kembali lagi ke header kan, header ini. Itu perkalian. Terus sekarang pembagian 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 ini dilakukan secara software juga. Software. 10 dibagi 2 caranya ini 10 dikurangi 2 sampai 0 ya. Sama dengan 8. Dikurangi 2 sama dengan 6. Dikurangi 2 sama dengan 4. Dikurangi 2 sama dengan 2. Dikurangi 2 sama dengan 0 sampai habis. Nah, pengurangannya ini berapa kali? Dihitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sampai habis. Berarti 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Sama dengan 5. Nah, ini pengurangan ini adalah subtractor ya. Subtractor itu. Terus kalau integral ya, integral contohnya ini kita hapus dulu. Ya, integral ya, integral. Misalnya kita punya gaya konstan sebesar 5 Newton ya. Ini gaya sebesar 5 Newton. Ini kita berikan dengan jarak 10 meter ya. 10 meter. Berapa kerja yang dilakukan? Ya, kerja W sama dengan integral F dari S1 sampai S2 gitu ya. Gini. Kerja itu integral dari gaya ya. Betul gini. Integral integral dari gaya ya, dari jarak 1 sampai jarak ke 2 gitu ya. Atau ini akhirnya nanti F S1 dikurangi Fs2 dikurangi Fs1 ya. Enggak muncul. Fs2 enggak muncul. Nah, ini sama dengan integral S1 S0 itu aja. Dari F sama dengan Fs1 dikurangi Fs0 sama dengan F S1-nya 10 dikalikan dengan Fs0-nya 0 atau F kali 10 ya, 10. Nah, ini sama dengan kan kerjanya itu sama dengan integral dari gaya tadi ya. Integral dari gaya dari S0 sampai S1. Ini persamaan gaya. Nah, integral dari gaya ini kan luas kurva di bawah gaya ini ya. Luas kurva di bawah gaya ini. Ya kan? Luasnya. Nah, kalau gayanya konstan, maka luasnya adalah W sama dengan F kali
kali S ya, atau panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar gayanya 5 dikalikan lebarnya 10 ya, lebarnya 10. Nah, ini bisa dihitung secara software lagi ya, software lagi, yaitu 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama dengan 50. Nah ini kembali lagi ke adder lagi ya. Jadi integral ini penyelesaiannya secara software juga menggunakan rangkaian adder lagi. Kemudian nanti kalau operasi sinus cosinus, sinus cosinus ya, sinus itu luas lagi ya, luas area di bawah ini. Itu sinus 30 ya luas area di bawah di sini ini. Kembali lagi ke adder lagi. Ya begitu. Tuh, jadi ada adder, ada subtractor, kemudian yang ketiga ada rangkaian logika. Rangkaian logika yang kita bahas di sini. Nanti adder subtractornya bisa lihat di internet ya, rangkaiannya seperti apa. Ya. Terus hardware dari rangkaian logika itu untuk N itu rangkaiannya seperti ini ya. Jadi berbasis transistor, menggunakan transistor. Terus coba kita cek ada input A, ada input B, outputnya C. Kita lihat untuk A0, B0, nanti outputnya 1 ya. A0, B1, 0, 1, 1, 1, 0 ya, 1, 0, 1, 1. Sekarang kita masukkan input A0, B0, berarti A-nya 0, B-nya 0. Berarti ini ada transistor. Nah, prinsip kerja dari transistor bagaimana? Transistor itu prinsip kerjanya bagaimana? Transistor itu kerjanya bagaimana prinsip kerjanya? Ayo, transistor prinsip kerjanya bagaimana? Melompatkan elektron, Pak. Melompatkan elektron, bagaimana melompatkannya? Prinsip kerja dari transistor bagaimana? Jadi nanti dari base-nya Ini ada kaki base, kolektor, ada emitter. dari base-nya nanti dikasih arus, terus nanti di polarisasi gitu Pak, terus elektronnya dari itu nanti bisa lompat. Gimana Pak? Ya, kalau diterangkan seperti ini saja. Kalau base-nya dialiri arus, berarti ada arus ya, ada arus, hubungkan dengan ya. Misalnya dihubungkan dengan 5 volt, base-nya ada arus, sehingga transistornya akan bagaimana? Kenapa? Akan kalau arus terbawa Pak. Terbuka ya, atau on, transistornya on, maka kalau transistornya on, terus arusnya bisa mengalir ke emitter. arus dari kolektor bisa, jadi kalau diberikan lagi ya, misalnya 12 volt, maka arus dari kolektor itu akan mengalir ke emitter. Setelah emitter mau kemana silakan ya, itu. Jadi seperti keran dulu ya, seperti keran. Jadi kalau kita punya keran, itu ya. Ini base-nya ini base-nya, ini kolektornya, ini emitter. Jika kerannya diputar, maka handle-nya diputar, maka kerannya jadi terbuka ya. Jadi terbuka. Maka air akan mengalir dari sini ke sini. Itu.
Nah, kalau transistor itu handle-nya yang mana? Handle-nya yang base ini. Handle-nya yang base ya. Handle-nya yang base. Bukanya bagaimana? Bukanya dialiri arus. Jadi kalau base-nya ini dialiri arus, dihubungkan dengan sumber tegangan, maka transistornya menjadi on, menjadi terbuka. Sehingga arus itu dapat mengalir dari kolektor menuju ke emitter. Nah, setelah keluar dari keran ini apa? Untuk mandi bisa, untuk mandi, untuk mencuci, untuk menyirami tanaman, dan seterusnya. Terus ini ngalir bisa untuk apa? Untuk nyalakan lampu, untuk muter motor listrik, untuk membunyikan sirine, ya. Bisa, tergantung mau untuk apa ya, itu. Jadi prinsipnya itu. Sehingga kalau ini base-nya itu terhubung ke 0, 0 itu artinya ground ya, ground, berarti tidak ada arus. Maka transistor yang atas ini statusnya apa? Ini transistor yang atas itu kalau base-nya terhubung ke 0, ke ground, maka dia kondisinya statusnya on atau off? Off. Off ya, off. Kemudian transistor 2 base-nya terhubung ke 0, maka statusnya, kondisinya apa? Off. Off juga ya, off juga. Sehingga arus dari 6 volt ini, mandek ya. Jadi kerannya belum dibuka, maka airnya mandek, arusnya mandek. Kalau arusnya mandek di sini, berarti di out ini ada arus enggak? Arus yang keluar enggak? Ada arus enggak yang keluar? Ada arus enggak? Nggak ada, Pak. Enggak ada ya, karena ke stop di sini ya. Stop di sini, sehingga ke out ini enggak ada arus. Berarti outputnya 0. Jadi kalau 00 outputnya 0. Terus kalau 01 berarti ini 0, ini 1. Maka transistor 1 statusnya apa? Off. Transistor 2 base-nya terhubung ke 1. Berarti statusnya apa? On. On, statusnya on. Terus arus dari sini, ini mandek di sini. Mandek di sini. Nah, kalau di sini sudah mandek, ini meskipun terbuka nggak ada arus yang lewat. Oh, sudah ke stop di sini ya. Ini seri ya. Itu. Sehingga outputnya apa? 0. Ada arus tuh enggak ya. Terus 0 ya, 0. Kalau A1 B0, A-nya 1, B-nya 0. Berarti transistor 1 ini statusnya apa? Base-nya terhubung ke 1. Off. On, Pak. On ya, on. Terus transistor 2 base-nya terhubung ke 0, berarti statusnya off ya, off. Harus mengalir dari sini, dari 6 volt itu. Ini karena on lewat. Cuman sampai di sini mandek ya, mandek karena transistor 2 off, mandek di sini. Sehingga output di sini ada arus enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ini on. Terus transistor input 1, input 2 1. Berarti transistor 1 bagaimana? On. Transistor 1 on, transistor 2 on juga. Maka arus dari sini lewat. Transistor 1 on lewat, transistor 2 juga on, maka lewat. Terus keluar ke sini. Keluar ke out. Berarti outnya ada arus enggak? Ada, Pak. Ada ya, maka outputnya 1. Ya, itu tabel kebenaran dari NG.
Kemudian AND gate itu dapat dianalogikan atau dapat disamakan dengan rangkaian seri ya, rangkaian seri. Jadi inputnya diserikan seperti ini. Jadi ini ada sumber arus, misalnya 12 volt ya. Kemudian ada saklar S1, saklar 1, saklar 2, kemudian ada lampu. Terus kalau input 00 itu berarti saklar 1 tidak ditekan, saklar 2 tidak ditekan, maka arusnya mandek di sini. Ya, mandek di sini. Arusnya nggak lewat, sehingga lampunya hidup atau mati. Lampunya hidup atau mati? Mati, Pak. Mati ya. Mati. Kalau saklar 1 mati, saklar 2 hidup, berarti saklar 1 mati, tidak ditekan, saklar 2 hidup ditekan. Ditekan ini ya. Maka arus dari sini berhenti di sini, mandek di sini. Maka meskipun ini tersambung, ini tidak ada arus yang mengalir ya, karena putus di sini ya. Putus di sini sehingga lampunya mati, tetap mati. Terus kalau saklar 1 ditekan, saklar 2 tidak, ya, saklar 1 ditekan berarti nyambung. Saklar 2 tidak ditekan berarti ke atas ya, ke atas. Maka arus akan mengalir dari sini lewat berhenti di sini. Ya, berhenti di sini sehingga lampunya hidup atau mati? Mati, Pak. Mati. Kalau saklar 1 ditekan, saklar 2 ditekan, berarti ini ditekan nyambung, ini juga ditekan nyambung, maka arus akan mengalir lewat sini ke lampu, kemudian ke ground ya, sehingga lampunya teraliri arus, maka lampunya hidup atau mati? Hidup. Lampunya hidup ya, menyala 1 ya, gitu. Jadi AND itu merupakan rangkaian seri. Kemudian IC AND gate itu dapat ditemukan pada IC 74 AC08. Ini adalah waktu input AND gate. Jadi dalam satu IC ini terdapat 4 AND gate. Jadi di dalamnya ini ada rangkaian seperti ini tadi ya, seperti ini. Terus A ini dikeluarkan ke kaki 1, B ke kaki 2, outputnya ke kaki ini ya, ke kaki 3. Jadi ini isinya 4. Nah, jadi nanti ini tersambung ke input 1, ini tersambung ke input 2, hasilnya output ini. Ini. Kalau Anda hanya menggunakan 1 tok, ya ini nganggur nggak apa-apa. Cuman ini nanti VCC ini tersambung ke non-pol, terus groundnya ini tersambung ke ground. Kemudian operator OR itu misal kalau saya belajar dengan baik atau mengerjakan PR, maka nilai ujian saya pasti baik. Simbol dari OR itu adalah plus ya, plus. Jadi A plus B sama dengan C, A OR B sama dengan C. C itu akan bernilai benar jika A dan B A atau B benar. Jadi salah satu benar, maka nilainya akan benar. Tabel kebenarannya ini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Kemudian OR gate simbol dari OR itu seperti ini ya, melengkung-melengkung ini. Melengkung-melengkung ini. Kalau N tadi lurus-lurus ya, kalau OR itu melengkung-melengkung ini. Simbolnya ini. Jadi ini input 1, input 2, ini output. Kemudian rangkaian dari OR, hardware dari OR itu seperti ini. Ya. Seperti ini atau menggunakan diode. Seperti ini. Tapi kebanyakan menggunakan transistor ini. Terus kalau inputnya 00, berarti A0, B0. Maka transistor 1 off, transistor 2 juga off.
arusnya mandek di sini. Ini yang mandek, ini juga mandek di sini. Maka outputnya tidak ada arus, 0. Kalau 0, 1, berarti ini 0, ini 1. Maka transistor 1 ini off, transistor 2 on. Ini arus berhenti di sini, yang di sini mengalir. Terus keluar ke out, maka outnya 1. 1, 0, 1, 0. Berarti transistor 1 on, transistor 2 off. Arus mengalir dari sini terus keluar ke out. Yang di sini mandek. Meskipun yang transistor 2 mandek, tapi outnya itu disuplai dari transistor 1 ini. Nah, keluar ke out sehingga outputnya 1. Terus 1, 1. 1, 1 berarti ya transistor 1 on, transistor 2 on, arus bisa mengalir dari sini ke out atau lewat transistor 2 terus ke out. Jadi outputnya ada arus 1. Ya. Itu OR. Kemudian OR gate IC. Rangkaian OR itu adalah rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Contohnya seperti ini ya. Ini S1, S2, rangkaian paralel. Jika dua saklar tidak ditekan, maka arusnya berhenti. Arusnya berhenti sehingga lampunya mati. Kalau S1 ditekan, maka arus bisa mengalir dari S1 ke lampu, maka lampunya menyala. Kalau S1 tidak ditekan, S2 yang ditekan, maka arus mengalir dari S2. Lampunya tetap menyala. Kalau S1 ditekan, S2 ditekan, maka arusnya bisa melewati S1, bisa melewati S2, lampu, sehingga lampunya menyala. Itu jadi OR itu rangkaian paralel. Terus kita dapat menemukan IC OR gate yaitu IC 74AC32. Ini berisi 4 gerbang OR juga. Kemudian operator not. Operator not itu adalah pembalikan ya, pembalikan. Contoh, kalau saya kaya maka saya tidak miskin. Kalau saya miskin maka saya tidak kaya. Nah, simbolnya adalah bar ya. Bar, garis atas. Jadi E bar sama dengan B. B bar sama dengan A. Jadi not itu pembalikan ya, sehingga tabel kebenarannya kalau A 0 maka outputnya 1. Kalau A-nya 1 maka outputnya 0. Kembalikan. Terus simbolnya, simbol dari OR itu seperti ini ya. Atau kadang hanya bulat kecil ini saja. Ini artinya OR atau inverse ya, inverse dibalik. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 1, A-nya 1, B-nya 0. Terus rangkaian OR itu seperti ini ya, menggunakan transistor. Kalau A 0, A-nya 0, maka transistor ini off ya, transistor off, maka arus dari sumber ini akan mengalir ke transistor nggak bisa, maka dia belok ke kanan ini, sehingga outnya 1. Kalau inputnya 1, maka transistor menjadi on, terbuka, maka arus akan ke ground, sana, I-nya ya. Maka tidak ada arus yang ke out, maka outnya 0. Loh, kok tidak ke out itu bagaimana Pak? Karena ini ground ini sifatnya menyedot arus ya, menyedot arus. Ini ibaratnya itu kalau payu itu ya, air itu payu besar ya, payu besar. Terus ini peran pipa kecil gitu ya, kecil. Maka kalau ini 0 itu ditutup ya, berarti transistornya ditutup, maka air itu akan pasti mengalir ke sini.
Jadi outputnya itu akan mengalir air ke sana. Tapi kalau di sini tidak ditutup, berarti satu ya, maka air itu akan mengalirnya ke sana. Mengalirnya ke sana. Kesedot ke sana ya. Jadi tidak ada yang mengalir ke bawah. Kalau ada pun hanya netes saja ya. Hanya netes saja. Nah, nanti kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Anda beli peralon 3 dim, kemudian di sini setengah dim gitu ya. Terus kamu aliri air pakai diesel misalnya, pompa air pakai diesel. Nanti kalau ini ditutup, airnya pasti ke sini. Tapi kalau ini dibuka, airnya akan larinya ke sana. Kalau ada yang ke sini, ini hanya kecil saja, ya, gitu. Kemudian not gate IC itu 7404 hex. Ini ada banyak inverter di dalamnya, ya. Kemudian logic gate lain contohnya NAND gate. NAND gate itu N not, N dinotkan. Jadi NAND itu N dinotkan. Jadi ANB dinotkan. Maka simbolnya ini ya, N ada notnya itu bulatan kecil ini. Terus tabel kebenarannya, kalau A0, B0, kalau di N kan 0 N0 sama dengan 0. Kemudian dinotkan, maka jadi 1. 0 dan 1, 0 dinotkan jadi 1. 1 dan 0, 0 dinotkan jadi 1. 1 dan 1, 1 dinotkan jadi 0. Kemudian NOR itu not OR. Not OR itu OR ya, A OR B kemudian dinotkan. Simbolnya ini OR ada inverse-nya ya. Tabel kebenarannya 0 OR 0, 0 dinotkan 1. 0 OR 1, 1 dinotkan 0. 1 OR 0, 1 OR 0, 1 dinotkan jadi 0. 1 OR 1, 1 dinotkan jadi 0. Kemudian NOR, SOR, ya, SOR, exclusive OR itu simbolnya seperti ini ya. Seperti ini. Tabel kebenarannya 000, 01, 1, 10, 1, 11, 0. Jadi SOR exclusive OR itu akan bernilai benar jika inputnya berbeda. Jadi kalau inputnya 00, 0. Kalau inputnya beda 01, 1. 1, 0, 1. Kalau 1, 1 berarti sama, maka outputnya 0. Itu ya. Terus contohnya yang agak panjang ya, kalau hanya and or not itu mudah. Yang agak panjang ini ya ini satu buat gerbang logikanya, yang kedua buat tabel kebenarannya. Ini dikerjakan dulu sebentar.
Sudah belum? Sudah dikerjakan belum? Halo, halo. Sudah dikerjakan belum? Belum, Pak. Jam 10. Belum. Ya, kita kerjakan bersama-sama. Ya, yang pertama kita buat gerbang logikanya dulu. Ya, kita buat gerbang logikanya dulu. Ini mulai dari sini ya. ANB. ANB itu ini berarti ANB. ANB di-N-kan dengan A or B. Jadi A or B ini tadi ya ANB tadi, kemudian di-N-kan dengan A or B. Jadi ini N ya, ini N. Ya, begitu. Ini ya. Jadi ini ANB itu ini, A or B itu ini. Ini dan ini di-N-kan ini ya. Kemudian ini semua tadi, berarti hasilnya ini tadi, ini kan hasilnya di-OR-kan dengan ANB, berarti ada lagi ANB, ya ini di-OR-kan. Ini ya, ini. Tadi sampai mana tuh? ANB ini di-N-kan dengan A or B ini, terus hasilnya ini di-OR-kan dengan ANB, di-OR-kan dengan ANB, terus hasilnya ini semua di-OR-kan dengan A or B, hasilnya ini semua di-OR-kan dengan A or B, di-OR-kan ya, di-OR-kan itu ini lagi ya, ini lagi. Ini udah outputnya. Jadi ini ANB itu ini, terus A or B itu ini, antara ini dengan ini di-N-kan ini. Ini ya. Ini. Terus hasilnya semua ini kan ini. Ini di-OR-kan dengan ANB. Di-OR-kan dengan ANB. Terus hasilnya ini semua di-OR-kan dengan A or B. Hasilnya ini semua. Ya, jadi kurung ini adalah ini. Di-OR-kan dengan A or B. Di-OR-kan dengan A or B. Ya, gitu. Terus yang kedua tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya ABC ya. 00, 01, 10, 11. Sekarang 0 A0 B0. A0 B0.
Jadi 0, 0, 0, 0, A0, B0. 0 and 0, 0. 0 or 0, 0 ya. Terus 0 and 0, 0. 0 and 0, 0. 0 or 0, 0. 0 or 0, 0 ya. Terus 0 or 0, 0. Berarti 0. Terus 0, 1. Jadi A-nya 0, B-nya 1. 0, 1. 0, 1. 0, 1. 0 and 1, 0. 0 or 1, 1. 0 and 1, 0. 0 and 1, 0. 0 or 0, 0. 0 or 1, 1. 0 or 1, 1. Terus 1, 0. Berarti A-nya 1, B-nya 0. 1, 0. 1, 0. 1, 0. 1 and 0, 0. 1 or 0, 1. 0 and 1, 0. 1 and 0, 0. 0 or 0, 0. 1 or 0, 1. 0 or 1, 1. Terus 1, 1. Berarti A-nya 1, B-nya 1. A-nya 1, B-nya 1. 1 and 1, 1. 1 or 1, 1. 1 and 1, 1. 1 and 1, 1. 1 or 1, 1. 1 or 1, 1. 1 or 1, 1. Berarti 1 ya. Ya, begitu. Ya, begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Tidak ada pertanyaan ya. Ya, karena tidak ada pertanyaan, maka kuliah hari ini sampai di sini dulu ya. Untuk hari ini tidak ada PR.